Mengapa sepak bola Indonesia bisa maju dan meningkat drastis di kawasan Asia? Saat ini Indonesia satu-satunya negara ASEAN yang mewakili keikutsertaan sampai ke tahap ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tidak hanya itu, timnas Indonesia di level umur pun tidak kalah berprestasi. Baru-baru ini timnas Indonesia U19 berhasil mengalahkan Thailand di final dan menjuarai Piala AFF U19 2024. Sebuah prestasi yang sangat membanggakan. Selain itu di level U23, Indonesia berhasil mencapai ke semifinal Piala Asia 2024 setelah mengalahkan Australia dan Korea Selatan. Indonesia dahulunya berada di peringkat 173 ranking FIFA, namun di era ST, Indonesia peringkat ranking FIFA naik ke posisi 133 FIFA, dan diperkirakan ranking Indonesia akan terus naik. Melihat prestasi-prestasi itu, siapakah yang memberikan pengaruh besar terhadap sepak bola Indonesia, di mana euforia penggemar sepak bola juga mengalami peningkatan drastis, di mana timnas Indonesia di semua level umur maupun senior, venue stadion selalu penuh untuk memberikan dukungan ke penggawa Garuda saat akan bertanding. Semangat dan dukungan pun tidak hanya terjadi di lapangan, namun juga di media sosial di mana para penggawa Garuda mendapatkan support yang begitu luar biasa. Lantas hal apakah yang mempengaruhi perkembangan timnas yang sangat pesat ini? Menurut penelitian kami ada beberapa hal yang mempengaruhi. Yang pertama adalah adanya sosok kepemimpinan yang berpengalaman, berkompeten dan profesionalisme di tubuh kepemimpinan Federasi Sepak Bola Indonesia atau disingkat PSSI. Siapakah mereka? Sebelum kita bahas itu, sosok pemimpin itu akan berpengaruh besar terhadap suatu manajemen atau organisasi. Tanpa sosok pemimpin yang betul-betul kuat dan berprofesi di bidangnya, tidak akan mungkin suatu organisasi bisa berjalan atau berprestasi, bahkan bisa hancur dan merosot. Dengan kondisi sekarang ini bisa dikatakan bahwa Indonesia dalam era masa emasnya, karena kepemimpinan saat ini betul-betul serius dalam mengembangkan persepakbolaan Indonesia. Game kedua, yang penting yang memastikan kita juga lolos Olimpiade. Tempat ketiga, kita mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? Ayo, come on! Masih ada, come on! Ayo, kita percaya kalian. Kalian bisa. Pak Menpora di sini, Presiden nonton kalian, seluruh rakyat Indonesia nonton kalian. Kasih lihat kita bangsa yang kuat, nggak bisa diinjak-injak. Jangan ngeluh, kita fight back. We are strong and we can fight back. Come on, come on. Ia dialah Erick Thohir, sang maestro sepak bola Indonesia. Kelebihan yang dimiliki Erick Thohir terletak pada tim yang bekerja totalitas terhadap dirinya. Selain itu, beliau mendapatkan support penuh dari sang Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Selain itu, hal yang membuat Erick Thohir sangat kuat dan disegani adalah gurita bisnisnya yang sangat besar, di mana dia pernah membeli saham klub sepak bola yakni Inter Milan, sekaligus menjadikannya Presiden Inter pada masa itu. Tidak hanya Inter Milan, Erick Thohir juga tercatat memiliki saham sepak bola di DC United Amerika Serikat. Pengalaman Erick Thohir dalam mengelola manajemen tim Serie A Italia itu sebagai modal besar Erick Thohir dalam mengembangkan manajemen sepak bola tanah air. Dengan pengalaman dan gurita bisnisnya, faktor kedekatan dengan penguasa, itulah hal-hal yang membuat kepemimpinan Erick Thohir sangat kuat di PSSI. Di bawah kepemimpinan pria 54 tahun itu, tim PSSI sangat solid. Mereka mengedepankan kepentingan sepak bola nasional, ketimbang kepentingan pribadi, seperti Ketua Exco PSSI, Arya Sinulinga yang bekerja sangat cerdas. Selain itu ada Zainuddin Amali, Ratu Tisha, Yunus Nusi, Sumarji, banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Bukti dari cara kerja mereka salah satunya adalah mempertahankan kepelatihan ST hingga 2027, agar game plan dan roadmap timnas tidak berubah. Hanya saja untuk lebih adjustment materi pemain yang ada, itu keputusan yang sangat penting. Jika PSSI menggantikan kepelatihan ST, tentu para penggawa Garuda harus menyesuaikan pola kepelatihan yang baru, yang membutuhkan waktu lama, agar tim itu saling mengenal satu sama lain. Dan belum tentu juga pelatih yang baru bisa mengatasi tekanan yang ada.
Selain itu, cara kerja tim Erick Thohir yang begitu nyata adalah bagaimana mereka mencari celah untuk menutupi kekurangan materi pemain timnas yang ada, dengan cara memanggil pemain keturunan yang berada di Eropa. Sangat tidak mudah untuk mendatangkan pemain keturunan untuk bermain pada timnas Indonesia jika manajemen PSSI tidak sesolid ini. Sekarang ini, pemain diaspora Indonesia berbondong-bondong untuk dinaturalisasi. Karena melihat kemajuan sepak bola di bawah kepemimpinan Erick Thohir begitu pesat. Kesimpulan, dari semua ini adalah sepak bola Indonesia saat ini didukung dengan kepemimpinan yang absolut, memiliki tim yang profesional, memiliki pelatih kepala yang kuat secara mental dan cerdas secara emosional, memiliki taktik strategi modern, selain itu didukung pemain keturunan Eropa yang sangat berkualitas, sehingga membuat pemain lokal untuk lebih meningkatkan lagi kualitasnya agar bisa bersaing dengan pemain diaspora. Kehadiran pemain diaspora ini juga menarik hati para penggemar sepak bola Indonesia jadi lebih antusiasme tinggi, sehingga memberikan impak sangat besar bagi sepak bola nasional. Demikian ulasan kami mengenai siapa sosok di balik kemajuan sepak bola nasional saat ini.